Budaya nongkrong sambil minum kopi saat ini menjadi tren di kalangan anak muda. Banyak anak muda yang bahkan rela menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk sekedar nongkrong sambil minum kopi di kedai kopi. Hal inilah yang menjadikan bisnis kedai kopi semakin menyambar di mana-mana. Karena semakin banyaknya kedai kopi yang bermunculan, kini kedai kopi tidak hanya menyajikan kopi yang enak, tetapi juga akan fasilitas layanan yang terbaik, khususnya di kalangan pemuda. Hal inilah yang menjadikan kedai kopi memiliki nilai tambah. Maka dari itu, perlu adanya analisis untuk memilih kedai kopi mana yang memiliki sajian yang terbaik. Maka dari itu, saya Agus Waluyo-Jati dari Program Studi Teknik Industri dengan nomor NPM 21112411028 akan mempresentasikan sebuah analisis mengenai pemilihan kedai kopi khususnya di Kota Palopo. Dengan judul analisis yaitu penerapan operasi metrik pada analytical hierarchy process dalam pemilihan kedai kopi di Kota Palopo. Analisis ini diterbitkan oleh Mamen Jurnal Manajemen yang ditulis oleh Satria Nugraha, Budiarti Putri Uleng, Musyrifah Mahfudin dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Andi Dejma Kota Palopo. Kita mulai presentasi ini dari bagian abstraknya. Kedai kopi merupakan salah satu usaha kuliner yang berkembang pesat di Kota Palopo. Setiap kedai kopi memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing yang dijadikan sebagai daya tarik kepada konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urutan prioritas konsumen dalam memilih kedai kopi di Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, dan sampel sebanyak 3 orang mahasiswa dengan menggunakan teknik purpose sampling. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi berupa preferensi responden terhadap alternatif dan kriteria yang dibandingkan. Metode penelitian yang digunakan adalah analytical hierarchy process, yaitu sebuah metode analisis yang menggunakan serangkaian operasi metrik dalam menentukan urutan prioritas alternatif berdasarkan beberapa kriteria dengan serangkaian operasi metrik untuk memperoleh suatu keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan prioritas responden dalam memilih kedai kopi yaitu berdasarkan faktor varian, cita rasa, kenyamanan, lokasi dan tempat, keterjangkauan harga, dan kualitas pelayanan. Sedangkan urutan prioritas kedai kopi yang dipilih itu adalah dari Kopi Koma, Kopi Etika, Epilog Kopi, Janji Jiwa, dan Figura, yang semuanya merupakan kedai kopi yang terkenal di Kota Palopo. Berdasarkan data International Coffee Organization, konsumsi kopi masyarakat Indonesia diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata 8,22% dalam rentang waktu 2016-2021. Salah satu indikator peningkatan konsumsi kopi dapat dilihat dari berkembangnya kedai kopi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sama seperti Kota Palopo sebagai salah satu daerah penghasil tanaman kopi dengan total produksi 19,21 ton di tahun 2002. Berbagai kedai kopi di Kota Palopo tentu menimbulkan persaingan satu sama lain antar kedai kopi. Setiap kedai perlu memiliki strategi dan keunggulan untuk menarik minat pelanggannya. Ada beberapa kedai kopi yang sudah cukup terkenal oleh para penikmat kopi di Kota Palopo, yaitu ada Kopi Koma, Janji Jiwa, Figura, Epilog, dan Etika. Setiap kedai kopi tersebut tentu memiliki keunggulan masing-masing. Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh para pelanggan dalam memilih kedai kopi yaitu faktor kenyamanan tempat, pelayanan, dan varian yang disajikan. Nah, ide dari kajian teori ini adalah pengambilan keputusan dalam manajemen sains. Apa itu? Yaitu suatu ilmu menggunakan pendekatan matematis dalam penyelesaian suatu masalah yang dihadapi seorang manajer. Tujuan utama dari manajemen sains adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan dengan metode matematika. Dalam hal ini, masalah dapat dikategorikan menjadi masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan jenis masalah tersebut, memperlihatkan angka taktis atau strategis jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, pendekatannya yang digunakan adalah analytical hierarchy process. Apa itu? Yaitu adalah metode yang digunakan untuk mencari urutan atau rangkaian prioritas dari berbagai alternatif pemecahan pengambilan keputusan. Sistem analytical hierarchy process ini, proses keputusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan yang lebih kecil. Ide dasar prinsip ini adalah mencangkup penyusunan hierarki, penilaian kriteria dan alternatif, menentukan prioritas dan konsistensi logis terhadap tahap matematis yang digunakan untuk membuat rekomendasi keputusan ini sebagai berikut. 1. Kita mengamalkan metrik perbandingan berdasarkan setiap kriteria. Misalkan kita mempunyai sebuah matrik dengan baris A11,
baris A12 sampai ke baris A1 sampai 12 sampai ke baris A1 ke N. Dan juga kita mempunyai kolom 1A1 kolom A11 A21 sampai dengan M ke N. Dengan elemen-elemen metrik A, I, J berdasarkan pada skala preferensi perbandingan yang digunakan dalam metode ini, yaitu ada penilaian tingkat preferensi, yaitu A sama penting dengan B yang mempunyai bobot nilai 1, A sedikit lebih penting daripada B dengan bobot nilai 3, A jelas lebih penting daripada B dengan bobot nilai 5, A sangat jelas lebih penting daripada B dengan bobot nilai 7, A mutlak lebih penting daripada B dengan bobot nilai 9. Bila ragu-ragu antara dua nilai, memiliki bobot nilai 2, 4, 6, 8. Nah, apa itu matrik? Matrik adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, membentuk pola persegi panjang yang ditempatkan di dalam kurung biasa maupun kurung siku. Bilangan-bilangan pembentuk matrik disebut elemen matriks. Elemen dari sebuah matriks A yang berada pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan dengan AIJ. Matrik adalah sebuah scalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matrik A yang berukuran M baris dan N kolom M kali N dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, secara singkat, matrik A dapat dinotasikan dengan A M kali N sama dengan matrik A IJ ke M kali N. Dua matrik dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika dan hanya jika memiliki ukuran yang sama. Setiap matrik memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Misalkan, A dan B adalah matrik-matrik yang berukuran M kali N dan memiliki elemen AIJ dan BIJ. Jika matrik C, yaitu hasil penyumbatan atau pengurangan matrik A dan B, maka matrik C juga berukuran M kali N dengan elemen-elemen yang ditunjukkan. Dua matrik dapat dikalikan apabila jumlah kolom dan matrik sama-sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Misalkan, matrik A berukuran M kali N dan matrik B berukuran N kali R. Jika matrik C merupakan hasil kali matrik A dan B, maka C berukuran M kali R, atau dapat ditulis A M kali N dikali B kali N kali R, ditulis A M kali N dikali B N kali R, yaitu sama dengan C M kali R. Nah, kajian teori dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam memecahkan suatu persoalan tanpa memberikan kesimpulan secara umum. Apabila pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena sebagian besar proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan aspek perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Nah, untuk populasi penelitian ini adalah siswa program studi ekonomi pembangunan semester 4 sebanyak 15 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan teknik tersebut, terdapat 3 orang mahasiswa yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel atau responden. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi berupa referensi responden terhadap alternatif dan kriteria yang dibandingkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analytical hierarchy process. Dengan metode tersebut, dapat diperoleh urutan prioritas pemilihan kedai kopi di Kota Palopo berdasarkan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini membatasi alternatif keputusan pada 5 kedai kopi, yaitu Kopi Koma, Janji Jiwa, Figura, Epilog, dan Etika. Faktor yang dijadikan sebagai kriteria atau pertimbangan yaitu faktor varian dan cita rasa menu, keterjangkauan harga, kenyamanan lokasi dan tempat, dan kualitas pelayanan. Kerangka pikir dalam analisis ini digambarkan dengan diagram sebagai berikut. Dari beberapa kedai kopi, yaitu Kopi Koma, Janji Jiwa, Figura, Epilog, dan Etika, kelima kedai kopi ini dinilai berdasarkan 4 variabel, dan cita rasa, keterjangkauan harga, kenyamanan lokasi atau tempat, dan kualitas pelayanan. Dari keempat variabel ini, kita akan menentukan kopi mana yang paling mendekati kriteria variabel tersebut. Nah, dari hasil kuesioner tadi, hasil penelitian dan pembahasan yang diberikan kepada 3 orang responden dinyatakan dalam bentuk matriks pembandingan. Kita mendapatkan sejumlah nilai matriks. Juga metrik penilaian responden terhadap alternatif berdasarkan terjangkauan harga, kenyamanan lokasi. Yang keempat, di sini ada metrik penilaian responden terhadap alternatif berdasarkan kualitas pelayanan, dan yang kelima adalah alternatif berdasarkan perbandingan kriteria. Nah, dari hasil penilaian matriks dari keempat variabel tadi dikumpulkan menjadi satu vektor preferensi kriteria dengan tabel berikut.
Dari penilaian keempat variabel tadi dikalikan dengan vektor preferensi kriteria, maka dia didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil perhitungan matriks tadi, kita dapat gambarkan dalam sebuah diagram. Variabel variasi cita rasa, kita bisa lihat ada kopi koma memiliki nilai tertinggi yaitu 43%, dan nilai terendahnya adalah di kopi figura yang mendapat nilai 4%. Juga di dalam variabel keterjangkauan harga, kita lihat kopi etika memiliki nilai tertinggi yaitu di angka 49%, dan janji jiwa ada di nilai 4%. Dari segi pelayanan, janji jiwa unggul di angka 60%, dan kopi etika dan epilog ada di posisi yang paling rendah yaitu sama-sama di angka 13%. Dan lagi-lagi dari segi kenyamanan, kopi koma unggul dalam nilai 42%, kopi etika memiliki nilai paling rendah yaitu di angka 4%. Kopi koma unggul pada angka 38,63%, disusul kopi etika dengan nilai 29,790%. Kemudian janji jiwa yang bersanding mirip dengan epilog yaitu di angka 10%-an, dan yang paling rendah yaitu kopi figura di angka 9,62%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam memilih kedai kopi di Kota Palopo dapat dianalisis menggunakan metode analytical hierarchy process. Dengan metode ini, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dapat dipetakan secara lebih terstruktur melalui proses metrik, sehingga menghasilkan urutan prioritas yang jelas. Dari hasil analisis diperoleh bahwa kriteria utama yang paling dipertimbangkan oleh konsumen adalah varian dan cita rasa kopi, diikuti oleh kenyamanan lokasi atau tempat, kemudian keterjangkauan harga, dan terakhir kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi konsumen, rasa dan variasi menu tetap menjadi daya tarik utama dalam memilih kedai kopi. Kenyamanan dan harga juga memiliki peran yang penting. Sementara itu, untuk alternatif kedai kopi, penelitian ini menemukan bahwa kopi koma menjadi kedai yang paling banyak diprioritaskan oleh responden dengan presentasi sebesar 38,63%. Setelah itu disusul oleh etika kopi dengan 29,79%, kemudian ada epilog dengan 10,520%, yang berbeda tipis dengan janji jiwa yang ada di angka 10,44%, dan terakhir ada figura kopi dengan nilai 9,62%. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun banyak kedai kopi yang hadir di Kota Palopo, beberapa yang benar-benar menonjol dan memiliki pilihan utama konsumen. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa keputusan konsumen dalam memilih kedai kopi tidak hanya didasarkan pada satu faktor saja, melainkan kombinasi dari beberapa kriteria yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, bagi pemilik usaha kedai kopi, hasil ini dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus strategi untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. Demikianlah simpulan dari penelitian ini. Semoga hasil yang dapat disampaikan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis dalam penerapan metode secara matematis, maupun secara praktis bagi pelaku usaha kuliner, khususnya kedai kopi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agus Walyojati. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.